Hasil ini didapat setelah RSUD Syamsuddin, Kota Sukabumi menggelar screening dari program kesehatan dan keselamatan kerja yang dilaksanakan secara berkala. 10 pegawai rumah sakit dinyatakan positif narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafza. 5 diantaranya merupakan perawat. PLT Direktur Utama RSUD Syamsuddin, Yan Rusyandi, menyebut motif para pegawai menggunakan nafza beragam, mulai dari masalah keluarga dan hanya coba-coba. Nah, itu ada 10 orang yang positif. Dari 10 orang yang positif itu adalah 4 statusnya ASN. Ini yang 4 sudah berproses ke BKP SDM dan juga ke Pak Wali serta ke Inspektorat sesuai dengan prosedur di kepegawaian. Nah, untuk pembebas tugasan karena ada teman-teman yang melaksanakan pelayanan, maka ada proses. Kalau tenaga admin pembebas tugasan kan tinggal bebas tugas, tapi kalau pelayanan kami harus siapkan gantinya. Saudara, 10 orang pegawai rumah sakit dinyatakan positif usai pihak RSUD melakukan screening kepada semua pegawai. Lalu bagaimana status ke-10 pegawai saat ini? Kita akan dengarkan laporan dari jurnalis Kompas TV, ada Andreas Mukhtar di Sukabumi, Jawa Barat. Selamat malam, Andreas. Bagaimana penanganan kasus ini hingga saat ini, Andreas? Untuk kasus 10 pegawai rumah sakit R. Syamsuddin yang dinyatakan positif narkotika dan psikotropika dan zat adiktif, saat ini memang ada 10 pegawai. Dari 10 pegawai ini 4 diantaranya ASN dan 5 tenaga pekerja outsourcing dan tenaga admin. Dari 10 pegawai ini, 4 di ASN saat ini sedang diproses di BKSDM dan Inspektorat. Saat ini ke-4 ASN ini setelah dibebas tugaskan dan ke-6 orang lainnya telah diberhentikan bekerja di rumah sakit. Karena saat ini pihak rumah sakit juga terus penataan administrasi pegawai dan memastikan pelayanan pasien tidak terganggu. Saat ini juga ke-4 ASN ini masih dalam proses pemeriksaan ataupun dari BKSDM dan Inspektorat di Sukabumi, begitu, Pidi. Baik, Andreas, apa motif mereka menggunakan nafza ini, Andreas? Ya, memang menurut dari Direktur PLT, Direktur Rumah Sakit R. Syamsuddin ini, mereka memang ada terjadi motifnya permasalahan dari pihak keluarga, dan ada juga yang masih mencoba-coba dan ingin merasakan apa itu nafza gitu. Namun hasil ini memang dari pihak rumah sakit yang melakukan screening secara berkala untuk kesehatan dan keselamatan tenaga kerja di rumah sakit, begitu. Sehingga saat ini memang untuk ke-4 ASN ini telah diperiksa dan dibebas tugaskan untuk tidak melakukan lagi atau tidak bekerja di rumah sakit R. Syamsuddin. Begitu, Pidi. Baik, berarti ada ASN yang dibebas tugaskan dan yang 6 lainnya sudah dipecat dari rumah sakit atau seperti apa? Bisa Anda elaborasi lagi? Ya, untuk ke-4 ASN ini telah dibebas tugaskan dan ke-6 orang lainnya telah dipecat atau dikeluarkan dari rumah sakit R. Syamsuddin. Dari 10 ini 5 diantaranya perawat dan 4 tenaga administrasi dan 1 outsourcing di bagian office boy atau kebersihan di rumah sakit. Begitu, Pidi. Apakah ada rencana untuk melakukan rehabilitasi biasanya kepada pengguna dari narkotika? Andreas, bagaimana informasinya? Ya, jadi untuk selanjutnya memang pihak rumah sakit saat ini telah melakukan pemeriksaan terlebih untuk ASN di lingkup rumah sakit Sekarwangi dan rumah sakit Syamsuddin. Maksudnya, mohon maaf. Untuk kedepannya memang pihak dari rumah sakit akan menyerahkan kepada BKSDM dan apakah ini perlu direhabilitasi atau seperti apa, dan tindak lanjutnya menunggu hasil pemeriksaan oleh BKSDM dan Inspektorat. Begitu, Pidi. Baik, apakah juga melibatkan pihak kepolisian di sini, Andreas?
Memang saat ini tidak melibatkan kepolisian, namun jika ada terindikasi dan apapun yang dilakukan oleh ke-10 orang ini, pihak dari rumah sakit menyerahkan semuanya kepada BKSDM dan Inspektorat untuk ke depan punya kelanjutan dan dari kepolisiannya seperti apa, menunggu hasil dari proses pemeriksaan. Begitu, Pidi. Baik, Andreas, terima kasih untuk laporan Anda dari Sukabumi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.